Era digital telah membuka pintu menuju dunia tanpa batas. Namun di balik kemajuan itu, muncul ancaman baru yang tak kalah nyata. Di balik layar smartphone dan komputer, sebuah jebakan tak terlihat siap menjerat generasi muda Indonesia, yaitu judi online. Jika sebelumnya aktivitas ilegal ini identik dengan orang dewasa, kini anak-anak dan remaja menjadi sasaran empuk. Judi online jadi perangkap lingkaran setan yang menggerogoti masa depan mereka. Bahaya ini bukan sekedar isapan jempol, melainkan realitas yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Judi online menyasar korbannya melalui iklan-iklan yang agresif di media sosial, game online, dan bahkan aplikasi pesan instan. Tampilan yang menarik, janji-janji keuntungan cepat, serta kemudahan akses hanya dengan modal kecil menjadi daya pikat yang efektif untuk menjebak mereka yang masih labil. PPATK mencatat perputaran transaksi judi online pada semester 1 tahun 2025 mencapai 99 triliun rupiah dengan total 39.818.000 transaksi pada kuartal pertama 2025. Data kuartal pertama ini menunjukkan sekitar 1,06 juta pemain dengan 71% berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta memprihatinkan bahwa judi online telah menyasar kalangan anak dan remaja pada rentang usia 10 hingga 19 tahun dengan nilai deposit mencapai miliaran rupiah pada kuartal 1 di tahun 2025. PPATK memproyeksikan total transaksi pada tahun 2025 bisa mencapai sekitar 160 juta transaksi jika tren ini tidak diawasi secara ketat. Angka deposit dari pemain usia anak dan remaja mengindikasikan penyebaran praktek judi online ke berbagai kelompok usia. Ancaman terbesar bagi anak-anak ini datang dari kemudahan akses dan promosi yang masif. Platform judi online menggunakan algoritma canggih dan iklan yang menyesatkan di media sosial, game online, dan aplikasi populer yang banyak digunakan anak-anak. Mereka juga menawarkan bonus dan hadiah kecil di awal, menciptakan ilusi kemenangan yang memikat, dan membuat anak-anak ketagihan. Desain antar muka yang menarik dan menyerupai video game juga membuat anak-anak sulit membedakan antara hiburan dan perjudian. Banyak iklan judi online itu disamarkan lewat konten kreatif di media sosial. Kadang bahkan menggunakan influencer untuk menarik perhatian anak-anak. Jadi sekarang banyak tuh influencer yang bahkan namanya juga udah gede ya Kak ya. Tapi mereka tuh bahkan dengan pede ngiklanin judi online. Bahkan mereka tuh ganti kata judi online sendiri jadi kayak game online Kak. Jadi kayak itu tuh bikin anak-anak seumuran saya yang lagi marah-marah kayak kena judi online makin keajak tuh buat judi online tuh. Dampak dari judi online pada anak-anak jauh lebih kompleks dan merusak daripada yang terlihat di permukiman. Secara psikologis, mereka dapat mengalami kecanduan yang parah yang memicu perubahan perilaku drastis seperti mudah marah, menarik diri dari lingkungan sosial, dan kehilangan minat pada kegiatan yang sebelumnya disukai. Nah, selain orang dewasa, anak-anak tuh juga banyak terkena dampaknya. Contohnya banyak anak-anak yang menjadi kurang fokus di sekolah, prestasi mereka menurun, bahkan ada yang harus sampai putus sekolah. Belum lagi adanya konflik-konflik di keluarga dan perasaan terisolasi karena kecanduan dari judi online ini. Kondisi ini seringkali berujung pada depresi, kecemasan, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Secara finansial, anak-anak yang terjerat judi online seringkali menghabiskan uang tabungan, uang sekolah, atau bahkan mencuri untuk memenuhi hasrat mereka, membawa kerugian materi yang besar bagi keluarga. Itu ngebuat banyak kerugian ya, baik dari segi mental kita, dari segi keekonomian kita, dan segi lingkungan kita untuk kayak bergaul dengan orang lain juga akan terganggu. Karena judul itu
Pertama, kita nggak mungkin akan selalu menang dan itu pasti akan membuat kerugian yang banyak dan itu nggak sedikit, pasti dengan jumlah yang besar. Terus mental kita, pasti kalau kita bakal kalah dalam judul itu kita akan merasa kurang puas dan selalu ingin mencoba lagi dan lagi. Dan itu membuat kita selalu merasa kurang puas. Dan dengan lingkungan kita, mungkin kita akan terpuruk dengan bergaul dengan teman sebaya ataupun orang yang lebih tua karena kita lebih mementingkan judul kita dibandingkan misalkan sekolah. Jadi anak-anak seumuran aku mungkin bakal milih buat keluar sekolah. Anak zaman sekarang itu kayak sepantaran aku itu biasanya tuh kayak tergiur karena mau dapat uang cepat atau karena kebutuhan mendesak. Jadinya dia pengen dapat uang yang banyak secara cepat. Ternyata itu kan nggak mungkin dong. Jadi mereka kayak coba-coba mau ikut. Ternyata kan dampaknya tuh bakalan besar dan bisa bikin kelilit utang. Itu kayak nggak banget sih. Kerusakan tidak berhenti pada aspek psikologis dan finansial. Judi online juga membuka celah bagi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya. Demi mendapatkan uang untuk berjudi, mereka bisa terjerumus ke dalam kejahatan seperti penipuan, pencurian, peretasan, atau bahkan terlilit pinjol atau pinjaman online. Menghadapi ancaman ini, kolaborasi antara pemerintah, orang tua, sekolah, dan penyedia layanan digital menjadi kunci. Diperlukan edukasi yang masif tentang literasi digital dan bahaya judi online sejak dini. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat, termasuk kerjasama internasional untuk memberantas bandar judi online yang beroperasi lintas negara. Baris Krim Polri, Divisi Cyber juga telah melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana perjudian online situs H55. Para tersangka melakukan praktek perjudian online dengan menjadikan perusahaan sebagai agregator.